250 hari. Hari ini dia menyadari sebuah pesawat yang terbang melewatinya. Dia berteriak sekeras mungkin, berlari ke arah pantai, dan menuliskan kata tolong. Tapi seberapa keras dia berteriak, pesawat tidak melihat permintaan tolongnya. Jangan bilangkan pesawat, sendiri aja melihat tulisan itu harus susah payah. Keesokannya, dia duduk sendirian di atas batuan melihat ke arah laut, berharap ada kapal yang lewat. Sebentar, tadi itu sepertinya kapal. Sudah memiliki satu kali pengalaman. Kali ini dia menuliskan kata bantuan dengan lebih besar lagi. Dia berteriak dengan keras. Tapi jaraknya terlalu jauh. Kali ini dia terpikir, masih ada pistol di kotaknya. Dia pun menembakkan ke langit. Semuanya tahu, pistol selain bisa meledakkan pesawat, masih ada satu kegunaan, yaitu memberikan sinyal. Kemudian sebuah kotak besar mengapung di atas air. Dia langsung berlari mengambilnya. Kotak itu sangat berat. Dia sangat bersemangat, memikirkan di dalam kotak pasti banyak barang. Tapi kotak ini tertutup rapat. Sudah menggunakan segala cara untuk membukanya. Melihat kesempatan ada di depannya, dia tidak bisa menyerah. Kemudian berteriak keras di depannya. Menggunakan kayu membuka tutupnya. Kemudian mengeluarkan semua tenangannya mengangkat penutupnya. Dia sangat gembira. Barang di dalamnya membuat dia terdiam. Ternyata, sekotak berisi alat. Segala macam alat ada. Tidak ada lagi yang khawatir dia tidak bisa membuka otak. Ini adalah hari ke-350 dia terdampar di sebuah pulau. Dia mendapatkan teman baru Denny. Tapi sumber air di pulau terbatas. Keduanya sudah tidak bisa hidup lagi. Dan di saat itu, mereka menemukan sebuah botol. Denny langsung mengambilnya. Ternyata terbawa arus air. Mereka sangat senang dan bersorak. Ini adalah sumber air mereka. Di saat kritis kita bisa melihat pertemanan yang sebenarnya. Dalam hati mereka muncul hati egois. Keduanya ingin pertama kali yang meminumnya. Ini bukan sedang bertarung siapa yang lebih kuat, tapi memilih siapa yang lebih sabar. Tentu saja Denny mengalahkan temannya. Dia menang dan bisa minum untuk yang pertama kalinya. Tidak hanya yang pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Semuanya miliknya. Tapi yang mereka hadapi bukan hanya kekurangan air, tapi juga masalah makanan. Sudah lama tidak makan. Mereka pun kelaparan hingga berhalusinasi. Melihat temannya seperti makanan yang lezat, memancing tidak ada hasilnya. Dia mulai menggunakan kayu untuk menusuk ikan. Sudah hampir setengah hari juga tidak bisa menangkap ikan. Hal ini membuatnya semakin depresi. Hanya melihat target, dia langsung sekuat tenaga menusuk, dan menangkap seekor burung. Tidak peduli bagaimana bisa. Yang penting ada makanan. Setelah itu dia duduk di tepi pantai. Dan saat itu dia menemukan seekor burung lagi. Dia perlahan-lahan menghampirinya. Kemudian menangkapnya. Dan memeluk erat burung itu. Burung ini mungkin adalah harapannya. Dia menggunakan kertas bertulisan tolong. Dan mengikatnya di kaki burung. Lalu melihat ke atas langit. Mengeluarkan sebuah botol. Dan memasukkan burung itu ke dalam botol. Dan melemparnya ke laut. Mereka sudah terdampar selama 450 hari, dan dia sudah mengetahui cara meminta pertolongan, yaitu botol mengapung. Cara itu adalah cara yang lumayan bagus, yaitu harus mengorbankan burung. Denny berbeda. Dia menulis kata tolong di sebuah kertas, kemudian menggulungnya, dan di saat memasukkan kertas ke dalam botol, dia tiba-tiba menyadari, di tepi pantai ada seorang wanita. Dia berlari untuk menolongnya. Wanita itu berdiri. Dia sudah lama tidak bertemu dengan lawan jenis. Dia melihat wanita itu dari atas hingga bawah. Kemudian mengajaknya masuk ke dalam tendanya. Tidak lama kemudian, muka wanita yang tidak berdaya dan memakai handuk itu. Tak bisa berkata-kata. Baju ini sangat bagus, dengan sedikit kurus.
Hari ini, dia membuat botol pengapung, menggulung kertas. Di saat ingin memasukkan kertas ke dalam botol, dia tiba-tiba menyadari perempuan di tepi pantai. Dia langsung berlari menolongnya. Keduanya berpelukan, dan mengajaknya ke tenda. Kali ini dia tidak memakai bajunya, tapi dia memilih untuk bersama wanita itu di atas pulau. Tapi percintaan tidak bisa mengalahkan waktu. Baru saja 4 hari, dia menjauhi wanita itu jauh-jauh. Dia melihat ke perempuan, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Hari ini setelah dia terbangun, masih menggulung kertasnya, lalu memasukkannya. Di saat ingin memasukkannya, dia tiba-tiba melihat ada kapal yang terdampar. Dia tidak percaya ini semua benaran. Dia menghampiri kapal itu dan menyentuhnya. Di dalam kapal masih banyak barang. Dan di saat itu, muncul 4 orang pria. Dari mereka berempat, memilih 1 orang. Kemudian, video berakhir sampai di sini. Bila kamu yang terdampar di pulau, bagaimana caramu untuk bertahan hidup? Video kali ini sampai di sini. Jangan lupa ikuti terus ya.